Katanya nih, dunia itu pada dasarnya salah paham banget soal Bitcoin. Nah, itu adalah argumen yang cukup provokatif dari seorang veteran teknologi yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Dia mengklaim kalau Bitcoin itu bukan sekedar uang digital, tapi salah satu inovasi paling penting dalam 100 tahun terakhir. Yuk kita lihat beneran meyakinkan atau enggak sih argumennya? Oke, kita langsung aja ke klaim utamanya, yang wah berani banget dari Daniel Button. Dia nggak cuma bandingin Bitcoin sama internet loh, tapi bilang kalau Bitcoin itu jauh lebih unggul. Pernyataan yang kuat banget kan? Sekarang, mari kita lihat siapa sih orang di balik klaim ini. Jadi, siapa sih Daniel Button ini? Dia tuh bukan orang baru di dunia teknologi. Dia salah satu pengguna awal internet, udah malang melintang di berbagai perusahaan teknologi yang sukses, dan udah ngeliat ribuan ide bisnis selama 20 tahun. Nah, dengan pengalaman segitu banyaknya, pendapat dia yang sekuat ini soal Bitcoin jadi, menarik buat didengerin kan? Jadi, apa sih sebenarnya argumennya? Menurut Baten, Bitcoin itu jauh lebih dari sekedar mata uang digital. Dia membaginya jadi beberapa manfaat spesifik yang menurut dia sering banget kita lewatkan gitu aja. Nah, disinilah argumennya mulai seru, karena benar-benar membalikan apa yang sering kita dengar. Kata Batten, penambangan Bitcoin itu justru jadi kekuatan positif buat lingkungan. Gimana caranya? Katanya sih, penambangan ini secara aktif mendorong pembangunan energi terbarukan, bantu mengurangi emisi metana dari tempat sampah atau ladang minyak, dan bahkan bisa bikin jaringan listrik kita jadi lebih stabil. Selain soal lingkungan, Baten juga menyoroti dampak langsung ke kita, ke manusia. Coba dibayangin, buat orang-orang di negara yang inflasinya gila-gilaan, Bitcoin itu bukan buat spekulasi, tapi cara buat melindungi tabungan mereka. Bitcoin juga bisa ngasih akses keuangan buat jutaan orang yang nggak punya rekening bank, dan jadi jalan keluar buat mereka yang hidup di bawah tekanan rezim otokratis. Kutipan ini benar-benar nangkep semangat dia ya. Buat dia, ini bukan cuma soal investasi, tapi soal dampak nyata ke masyarakat dan lingkungan. Nah, sekarang mari kita beralih ke gimana dia ngejawab para kritikus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling panas. Sanggahan langsung Button terhadap apa yang dia anggap sebagai kritik yang nggak berdasar atau sebutannya dia, narasi-narasi bodoh tentang Bitcoin. Jadi menurut dia, semua omongan negatif ini itu bukan barang baru. Katanya, media secara historis itu selalu salah menilai teknologi-teknologi baru yang mengubah dunia. Dan Bitcoin ini cuma korban terbaru dari pola yang sama. Di sini kita bisa lihat adu narasinya secara langsung. Di satu sisi ada kritik yang sering banget kita dengar, kayak konsumsi energi yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, Biden bilang kalau kritik-kritik ini tuh nggak ngerti insentif ekonomi yang sebenarnya diciptakan sama teknologinya. Dan ini nih poin kuncinya menurut Biden. Ini tuh kayak siklus yang nggak ada habisnya. Jadi begitu satu narasi bodoh terbukti salah, udah ada lagi narasi bodoh baru yang siap menggantikannya. Kebayangkan frustrasinya dia melihat pola media yang menurutnya terus berulang? Buat ngebuktiin omongannya, Batten gak cuma berdebat soal Bitcoin aja. Dia ngajak kita mundur ke belakang, lihat sejarah, buat nunjukin kalau ini tuh pola yang bisa ditebak setiap kali ada teknologi baru yang muncul. Button ngasih pertanyaan retoris ini buat kita ngaca. Apakah kita bakal ngevaluasi teknologi baru dengan kritis, atau cuma ikut-ikutan opini yang lagi rame aja? Buat membuktikan poinnya, dia nunjukin kalau sejarah skeptisisme ini punya pola yang jelas banget. Dan ini dia, bukti visual dari argumennya. Coba deh perhatiin, kemiripan yang luar biasa dari berita-berita utama ini. Dulu, sepeda dituduh bikin perempuan jadi kejam. Radio disalahin karena nggak turun hujan. Kedengarannya konyol kan sekarang? Nah, menurut Button, polanya itu mencolok banget. Timeline ini nunjukin polanya dengan jelas banget. Setiap inovasi besar di zamannya itu selalu menghadapi ketakutan dan kritik yang mirip. Yang sekarang mungkin kedengarannya lucu, tapi waktu itu dianggap serius banget sama banyak orang. Nah, contoh yang lebih baru ini bikin perbandingan sejarahnya jadi kerasa lebih relevan. Waktu seorang ahli sekaliber Paul Krugman meremehkan internet di tahun 2005, itu jadi pengingat buat kita kalau para ahli pun bisa salah besar soal teknologi baru yang disruptif. Oke, jadi dari semua argumen dan bantahan ini, apa sih pesan utamanya? Button nggak cuma ngeritik, tapi dia juga ngasih kita pelajaran yang lebih luas tentang gimana seharusnya kita bersikap dan mengevaluasi teknologi baru. Jadi, gimana caranya? Button ngasih 3 langkah simpel. Pertama, jangan telan mentah-mentah berita utama. Kedua, coba deh tanya, kritikusnya ini pernah pakai atau riset beneran nggak sih teknologinya?
Dan ketiga, yang paling penting, dengerin pendapat orang-orang yang beneran pakai teknologinya sehari-hari. Nah, kutipan ini nyimpulin semuanya. Intinya, argumen Button itu adalah kualitas seorang kritikus itu sama pentingnya dengan kritiknya sendiri. Jadi, sumber informasi itu penting banget, apalagi waktu kita berusaha memahami sesuatu yang baru dan rumit. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Pelajaran dari analisis ini tuh bukan cuma soal Bitcoin kan? Ini tentang gimana kita bakal menghadapi inovasi di masa depan. Ini jadi tantangan buat kita semua untuk berpikir mandiri dan memilih sumber informasi kita dengan lebih bijak.